Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Kiovak. Mantap, bangun tidur langsung intip channel kesukaan. Selalu nggak sabar lihat update terbaru. Thanks bang. Oke, sama-sama bosku. Lanjut. Komentar dari Dodi Setiawan. Mantap bosku, tambah lagi dong babnya bosku. Oke, siap bang. Selanjutnya komentar dari Bang Surwi. Upload lagi bosku. Siap bang. Oke, terima kasih buat kalian semua yang selalu nungguin Damar Penjaga Tersembunyi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Suara ini mengejutkan keluarga Zhang di tempat kejadian. Bos Lai, kamu, Zhang Hu, buru-buru melangkah maju dengan ekspresi menyanjung. Zhang Hu, pria bernama Lege, meliriknya dan mendengus dingin. Di mana Damar? Suruh dia keluar cepat. Bukankah Damar ada di aula? Zhang Hu menunjuk ke punggung Wang Xiaoman. Lege dan yang lainnya. Damar berbalik, tertawa. Sekarang kita bisa menyelesaikan akun dengan tolol. Suara ini mengejutkan keluarga Zhang di tempat kejadian. Bos Lai, kamu, Zhang Hu buru-buru melangkah maju dengan ekspresi menyanjung. Zhang Hu, pria bernama Li Gai melirik dan berdengus dingin. Di mana Damar? Suruh dia keluar cepat. Bukankah Damar ada di aula? Zhang Hu menunjuk ke punggung Wang Xiaoman. Li Gai dan yang lainnya. Damar berbalik, tertawa. Sekarang kita bisa menyelesaikan akun dengan perlahan. Wang Xiaoman langsung mencibir. Xiaoman, Tuan Muda Lei, apa yang kamu lakukan? Tuan Zhang berdiri dan bertanya dengan cemberut. Tuan Zhang juga ada di sini, maka masalah ini akan terpecahkan. Pria bernama Lege melangkah maju menunjuk Damar dan berkata, bajingan bodoh, ini dia benar-benar ingin membunuhmu. Tuan Zhang, aku harus meminta penjelasan untuk masalah ini. Bagaimana menurutmu? Lai Gai berkata ringan, membunuhmu? Damar mengerutkan kening. Keluarga Zhang juga gempar di tempat kejadian. Apa yang telah terjadi? Damar ingin membunuh Bos Lai. Apakah dia gila? Tidak tahu identitas Bos Lai. Kerabat keluarga Zhang sedang membicarakannya. Tuan Muda Lai, apakah ada kesalahpahaman di sini? Cucu mertuaku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Jadi itu bagus. Mengapa dia ingin membunuhmu? Zhang buru-buru bangkit dan berkata, dia hidup begitu tua. Bagaimana mungkin dia tidak melihat petunjuk di dalamnya? Itu pasti berlebihan dari nama keluarga Lei. Tetapi dia tidak bisa memecahkannya. Dia hanya bisa menanyakan situasi terlebih dahulu. Orang tua, aku harus bertanya, ada Damar bermarga ini. Xiaoman menjadi seperti ini karena dia. Aku tidak mengizinkannya untuk dekat dengan Xiaoman. Xiaoyan, aku takut dia akan menyakiti Xiaoyan lagi. Tapi aku tidak mengharapkan lagi orang ini untuk memarahi saya. Tuan Lei mengatakannya. Setelah beberapa kata keadilan, dia akan berbicara buruk tentang Tuan Lei dan bahkan ingin membunuhnya. Orang tua, tidak apa-apa bagiku Wang Xiaoman untuk menderita sedikit keluhan. Tetapi Tuan Lei dianiaya di rumah Zhang. Jika ini adil, lalu wajah apa yang harus dimiliki Wang Xiaoman di provinsi Guangliu? Wang Xiaoman mendengus. Pria itu Zhang tampak jelek dan memandang Lin Yang. Damar, apakah benar ada yang seperti itu? Ya, tapi aku berencana untuk membunuhnya, Damar berkata dengan tenang. Zhang tentu saja tahu itu, tetapi karena Damar mengakuinya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tuan Muda Lei, apa yang Anda inginkan? Tuan Tua Zhang bertanya. Sederhana, minta orang ini untuk berlutut dan meminta maaf, lalu jilat telapak sepatuku. Itu saja, kata Tuan Lei dengan ekspresi kosong. Begitu kata-kata ini keluar, keluarga Zhang tercengang. Zhang mengerutkan kening dengan erat. Tuan Muda Lei, apakah ini terlalu banyak? Saya dapat meminta
meminta damar untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Ini menjilati sol sepatu Anda agak tidak pantas kan? Untuk melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak orang, Damar bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mengangkat kepalanya dalam kehidupan ini. Tuan Zhang, Anda mengenal saya dengan baik. Meskipun saya, Lei Feng, bukan orang terkenal di Guangliu, tetapi saya memiliki beberapa wajah. Saya dihadapkan oleh menantu yang berkunjung hari ini, dan wajah saya hancur. Saya tidak akan menemukan tempat saya hari ini. Datang ke sini sekarang setelah semuanya menyebar. Bagaimana Anda menyuruh saya berdiri di depan orang lain? Kata Lei Genzi. Zhang mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak, jadi Tuan Lei harus mempermalukan menantu lelaki itu hari ini dan membuat lelaki tua itu kehilangan muka. Tuan Zhang, saya tidak bermaksud membuat masalah dengan Anda. Saya tidak ingin ikut campur dalam kecelakaan Nona Shu dan Xiaoman mengundang saya untuk datang ke sini. Sekarang saya lebih dihina. Tuan Zhang bias terhadap Anda. Menantu ada apa? Apakah lelaki tua itu memandang rendah saya? Lei seorang. Wajah Tuan Lei sedikit gelap. Aku tidak bermaksud begitu, tapi ini adalah keluarga Zhang. Tidak ada yang boleh lancang. Tuan Zhang menghela napas. Ayah, karena wajahmu aku baru saja mengatakannya dengan baik. Jika bukan karenamu, apakah menurutmu aku akan tetap sopan? Mr. Lei mendengus. Kamu, Tuan Zhang kesal. Saudara Lei berhenti bicara omong kosong. Jika Anda menunda lebih lama lagi, pria bermargalin ini mengira kami takut padanya. Wang Xiaoman mendengus. Saudara Lei mengangguk dan berkata ke samping, lakukan. Karena dia menolak untuk menjilatnya, letakkan saja dia di tanah dan tarik lidahnya. Iya bos. Orang-orang di kiri dan kanan segera melangkah maju untuk menangkap Damar. Bajingan, orang-orang tua Zhang sangat marah membanting meja kopi, bangun tiba-tiba dan minum. Lei Feng, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar mengabaikan orang tua itu? Tuan Zhang, saya sudah memberi Anda cukup wajah. Jangan Anda bersulang keluarga Zhang dan makan anggur yang enak. Lei Feng juga kesal dan berteriak keras. Seseorang, Zhang sangat marah dan berteriak lagi dan lagi. Setelah beberapa saat banyak orang datang ke keluarga Zhang dan mereka langsung mengepung aula utama. Lei Feng melihat sekeliling. Sudut mulutnya terangkat. Sepertinya keluarga Zhang ingin bermain melawan seorang Lei hari ini. Tidak, Tuan Lei, bukan itu yang dimaksud orang tua kita. Jangan salah paham. Bagaimana keluarga Zhang kami bisa bergaul denganmu? Provinsi Guanliu ini bergantung padamu dan ayahmu dan menjagamu dengan baik. Kerabat keluarga Zhang berhenti dan buru-buru berdiri dan berkata sambil tersenyum. Mereka tidak akan menyinggung orang yang begitu menonjol untuk menantu laki-laki yang tidak berguna seperti Tuan Zhang. Apa yang kamu lakukan? Pak Tua Zhang melotot marah. Ayah, tidak bisakah kamu mengatakan beberapa patah kata? Apakah layak membawa keluarga Zhang kita untuk damar? Anak-anak pastor Zhang membujuk satu demi satu. Itu benar, ayah. Aku tidak peduli sebagai ibu mertua. Apa yang kamu pedulikan? Terlebih lagi, tindakan kamu tahu keluarga Lei diprovokasi Guangliu sekarang. Keluarga Zhang akan bersama bos Lei. Mari kita sentuh kalian. Zhang Qianyu mendengus pelan dan berkata kepada Tuan Zhang, Bos Rai, Damar memikirkannya. Dia pernah ke provinsi Guanliu sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang bos Lei ini. Dari mana asalnya? Apa maksudmu memanggil laki tua itu? Aku melihat orang lain menggertakkan keluargaku secara sewenang-wenang, tetapi aku hanya bisa menontonnya. Aku tidak tahan. Jika dia ingin memukulnya, keluarga Zhang tidak takut. Pria itu memerah dan meraung dengan penuh semangat. Dia memiliki temperamen yang keras dan temperamen yang pendek. Bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu? Zhang Zhaohu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Lei Feng, takut padamu? Lei Feng sangat marah dan berteriak dengan suara yang dalam.
Saya tahu Anda tidak takut pada saya, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa keluarga Zhang saya tidak akan mudah diganggu. Saya akan memberi Anda 10 detik sekarang dan segera keluar dengan orang-orang Anda. Jika orang-orang Anda belum pergi dalam 10 detik, jangan salahkan saya karena bersiap kasar. Tuan Zhang berteriak keras mendorong orang-orang yang mengecilkannya. Dengan pernyataan ini, semua anggota keluarga Zhang benar-benar tercengang. Apa yang kamu bicarakan, Bos Zhang? Song Hong adalah orang pertama yang kehilangan kesabaran dan buru-buru menghentikan Tuan Zhang yang bersemangat. Ayah, apakah kamu begitu bingung? Kamu berani mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu mencoba membunuh keluarga Zhang kami? Anak kedua, Zhang Huaige juga berkata dengan marah. Cepat pergi dan dorong ibu keluar. Ayah gila, pergi dan panggil ibu. Biarkan ibu membujuk ayah. Zhang Qianyu tidak peduli dan berteriak keras. Terjadi kekacauan di tempat kejadian. Saya tidak gila, saya juga tidak bingung. Menyingkirlah, kata Tuan Zhang dengan marah. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin kami bertarung dengan keluarga Lei? Zhang Huage bertanya sambil menangis. Apakah kamu takut? Saya tidak menyalahkan Anda karena Anda memiliki pertimbangan sendiri, tetapi saya berbeda. Saya adalah kepala keluarga Zhang. Jika saya tidak dapat melindungi keluarga saya, kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadi kepala keluarga Zhang? Kepala keluarga Zhang, Zhang pria tua itu menggertakkan giginya. Ayah, pemilik rumah, kakek, semua keluarga Zhang putus asa. Temperamen lelaki tua itu terlalu keras kepala. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tuan, saya akan menangani masalah ini sendiri. Anda tidak perlu membela saya. Damar merasa sedikit malu dan mau tidak mau berkata, di seluruh keluarga Zhang, Zhang memiliki temperamen yang benar. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah cucu menantuku. Aku adalah kepala keluarga Zhang. Kamu diganggu menggantikanku dan jika aku tidak membelamu, bukankah aku akan malu? Lelaki tua itu mendengus. Damar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi Lei Feng benar-benar kesal. Zhang Zhaohuo, karena kamu ingin merobek wajahku untuk memboroskan yang tidak berguna, maka mari kita bersenang-senang. Lei Feng berkata dengan ingin dan melambaikan tangannya. Pergilah, panggil ayahku. Katakan saja putranya ditahan oleh keluarga Zhang. Ya tuan muda, orang-orang di sebelahnya segera mengeluarkan ponselnya. Apa? Keluarga Zhang tidak berdarah karena ketakutan dan mereka semua menggigil. Tuan muda Lei, jangan lakukan ini. Zhang Qingyu baru buru-buru melangkah maju untuk membujuknya. Tuan muda Lei, ini hanya kesalahpahaman. Mengapa Anda keributan besar? Xiaomen, tolong bujuk Tuan muda Lei. Membujuk? Bagaimana aku bisa membujuk? Bukannya Lei Xiao tidak memberimu kesempatan. Tapi Damar, sialan ini terlalu keras kepala dan menolak untuk bersikap lunak. Daripada bertanya pada Lei Xiao, lebih baik kamu membujuk pemborosan yang tidak berguna ini. Lakukan apa yang Lei Xiao katakan dan beri wajah Lei Xiao. Bagaimana semuanya bisa sampai ke level ini? Wang Xiaomen mencibir. Lin Yang atau Damar cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Lei. Ini Damar, cepatlah berlutut. Jangan sakiti keluarga Zhang kita, oke? Damar, jika kamu berlutut maka kita hanya bisa mengambil tindakan paksa. Berlutut, keluarga Zhang tidak punya pilihan selain menekan Damar. Damar mendengus dingin, biarkan aku berlutut. Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi. Apa yang kamu katakan? Kamu bajingan. Apakah kamu akan memberontak? Cepat dan berlutut untukku. Zhang Qingyu melompat dengan marah dan segera menunjuk hidung Damar dan berteriak. Tapi Damar memelototi salah satu dari mereka dan Zhang Qingyu segera menelan sebagian besar kata-kata jahatnya. Tuan Muda Lei, Anda tidak perlu melakukan apapun. Keluarga Zhang kami akan menjelaskan ini kepada Anda. Zhang Songhong menatap Damar dan berkata dengan dingin. Damar, Anda benar-benar tidak berlutut. Aku berkata, dia pantas mendapatkannya. Kata Damar acuh tak acuh. Oke, karena itu masalahnya. Jangan salahkan kami karena mengambil tindakan paksa. Lakukan.
Zhang Songhong berteriak terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada Damar. Keluarga Zhang segera berjalan menuju Damar. Aku mengerti siapa yang berani, teriak lelaki tua itu. Keluarga Zhang berhenti dan ragu-ragu. Ayah Zhang, Songhong menatapnya dengan cemas. Untuk menyenangkan orang luar, kamu benar-benar mengkhianati keluargamu. Apakah kamu masih manusia? Tegur Pak Tua Zhang dengan marah. Ayah, aku melakukan ini untuk kebaikan keluarga Zhang juga. Berhenti bicara omong kosong, pergi dari sini, raung lelaki tua itu. Semua orang sangat kusut. Zhang Songhong menggertakkan gigi. Namun pada saat ini teriakan dingin masuk ke dalam rumah. Semua orang mendengarkan dan melakukan apa yang Songhong katakan segera. Semua orang di dunia terkejut ketika mereka mendengar suara itu dan melihat ke sumber suara. Baru kemudian saya melihat bahwa wanita tua itu didorong ke aula utama dengan kursi roda. Nenek, mama, seruan terus berlanjut. Bu, kamu sudah datang. Cepat bujuk ayah apa yang dia lakukan. Zhang Qingyu melompat ke atas Nyonya Zhang dan berteriak dengan penuh semangat. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan si tua bodoh ini menghancurkan keluarga Zhang. Nyonya Zhang mendengus. Wanita tua, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Zhang di masa depan? Tuan Zhang bertanya dengan marah. Jika saya tidak melakukan apa-apa lagi, keluarga Zhang akan mati. Apakah Anda membiarkan istri saya dan saya hanya melihat keluarga Zhang menghilang? Nyonya Zhang berkata dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Zhang bertanya dengan marah. Nyonya Zhang tidak menjawabnya. Dia hanya berkata kepada Zhang Songhong. Songhong, mengapa kamu tidak bergegas? Ibu yang baik. Zhang Songhong segera mendesak anak buahnya untuk menjatuhkan Damar. Situasi di luar kendali, tapi keluarga Zhang baru saja mendekat. Ledakan, dua suara membosankan keluar. Kemudian saya melihat bahwa dua anggota keluarga Zhang yang mendekat semuanya menutupi perut mereka dan jatuh dengan lembut ke tanah. Beraninya kau melawan, keluarga Zhang sangat marah. Limbah ini sebenarnya cukup mampu bertarung, seseorang berkata tanpa diduga. Apa gunanya memukul jika kamu benar-benar ingin menggunakan tanganmu, Shaoli? Takut dia bisa menghancurkan sampai mati hanya dengan satu jari kelingkingnya. Wang Xiaoman berkata dengan menghina. Zhang Songhong sangat marah dan berteriak lagi dan lagi. Pergi, pergi, turunkan dia untukku. Jatuhkan dia. Ya, semakin banyak paman preman keluarga Zhang bergegas maju. Hentikan, hentikan semuanya untukku. Zhang berteriak dengan cemas tapi tidak berhasil. Wanita tua Zhang keluar dan keluarga Zhang jelas hanya mendengarkan wajah wanita tua itu. Namun pukulan dan tendangan Damar tidak hanya cepat tetapi juga kuat. Dengan beberapa pukulan dan tendangan dia menjatuhkan 4 anggota keluarga Zhang yang bergegas. Apa? Kejutan datang pergi. Qingyu, bagaimana kamu melakukan ini? Kapan menantu yang boros ini menjadi begitu kuat? Orang di sebelahnya bertanya kepada Zhang Qingyu dengan wajah kusam. Aku juga tidak tahu. Zhang Qingyu sama bingung dengan sangat terkejut. Dia tahu bahwa Damar cukup mampu bertarung tetapi tidak peduli bagaimanapun dia bisa bertarung itu didasarkan pada orang biasa. Bagaimana dia bisa berurusan dengan pengawal terlatih dari Zhang Zian ini? Untuk sementara keluarga Zhang tidak berani maju. Wang Xiaoman di sini juga terkejut. Limbah ini sangat bagus dalam pertempuran. Saya belum pernah mendengarkannya sebelumnya. Bisakah kamu bertarung? Oh, berhenti membodohi orang-orang di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Lai Feng mencibir, menatap keluarga Zhang di tempat kejadian dan berkata, kamu hanya berakting untukku. Akting. Zhang Songhong dan yang lainnya terkejut. Sama seperti lengan kurus dan laki-laki kurus Damar, bisakah dia melangkahkan 3 pria besar dan 5 tebal ini dengan satu gerakan? Dia tertawa. Apakah menurutmu ini drama seni bela diri? Lai Xiao, kamu salah paham. Mengapa kita bertindak dengan Damar? Kamu hanya tidak ingin menyinggung perasaanku dan kamu ingin melindungi Damar. Jadi kamu bertindak seperti pembunuhan kerabat. Yang benar. Kamu ingin menipuku dengan metode yang lebih rendah ini. Ini konyol. Tuan Muda Lei, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Berhentilah bicara omong kosong. Kalian semua keluarga Zhang menyingkir. Biarkan aku datang. Lai Feng melambat.
Orang di sampingnya segera berlari menjauh, tapi bagaimana bisa Damar dipukuli oleh secara pasif di tempat. Dia melangkah langsung ke tanah dan bergegas ke depan langsung mendekati Lai Feng. Kecepatannya terlalu cepat bagi semua orang untuk bereaksi. Apa? Napas Lai Feng bergetar, tetapi sebelum ada yang bisa bereaksi, Damar menampar wajahnya secara langsung. Terkunci, Lai Feng berbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Apa? Wang Xiaoman berteriak ketakutan menguasai. Sial, aku ingin kamu mati. Para preman bergegas kembali dan menekan Damar. Dengan pengepungan, Damar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, di detik berikutnya, sesosok tua bergegas ke kerumunan merobohkan preman yang mengepung Damar. Pengurus rumah, semua orang menatap sosok itu dengan takjub. Ini adalah pengurus rumah tangga keluarga Zhang. Dia juga hanya menuruti Tuan Zhang. Pengurus rumah tangga telah belajar seni bela diri bertahun-tahun dari awal dan pondasinya sangat bagus. Jadi tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan para penjahat ini. Begitu dia muncul, itu mewakili sikap Zhang. Zhang Zonghua, apakah kamu lakukan? Nyonya Zhang memerah karena marah. Usir orang-orang ini untukku termasuk Lai Feng, hancurkan mereka semua. Zhang meniup janggutnya dan menatap dan berteriak pada pengurus rumah tangga. Kepala pelayan mengangguk. Zhang Zonghua, kamu gila, keluarga Zhang sudah berakhir. Keluarga Zhang sudah berakhir. Aku harus membuat keluarga Zhangmu menghilang di provinsi Guanliu. Pasti. Lai Feng menutupi wajahnya dan berteriak histeris. Lempar Lai Feng dulu. Jika kamu berani melawan, pukul aku. Pak Tua Zhang meraung. Kali ini dia benar-benar keluar. Ya, Pak Tua. Pengurus rumah tangga mengangguk dan segera pergi untuk menangkap Lai Feng. Jangan sentuh Lao Zu. Percaya atau tidak, Lao Zu memancingmu. Dengan raungan, Lai Feng mulai berjuang. Tepuk tangan, 2 tamparan rendah keluar. Lai Feng segera dipukul dengan bintang emas. Lego, Wang Xiaoman terlalu takut untuk bergerak. Buang. Pak Tua Zhang menggertakkan pengurus rumah tangga begitu. Awas. Pengurus rumah tangga segera menyeret Lai Feng keluar. Lai Feng masih ingin melawan, tetapi kekuatannya tidak sekuat pengurus rumah tangga. Jadi dia hanya bisa meraung sambil berjuang. Aku ingin keluarga Zhangmu terlihat baik. Tunggu, Zhang Zonghua, tunggu. Suara histeris itu seolah menembus langit. Kebencian tak berujung bergejolak di benak Lai Feng. Tetapi pada saat ini suara acuh tak acuh datang. Keluarga Zhang, apa yang kamu lakukan pada putraku? Suara itu jatuh ke tanah dan seluruh aula utama tiba-tiba terdiam. Semua orang menatap keluar pintu dengan mata terbelalak. Ayah, ayah, kamu di sini. Ayah, kamu akhirnya di sini. Lai Feng sangat gembira. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia melepaskan diri dari pengekangan pengurus rumah tangga dan bergegas keluar. Tapi dia melihat orang pria paruh baya botak dengan perut besar dan setelan jas masuk. Dengan rokok di mulutnya dan berkacamata coklat, pria itu berjalan ke aula utama langsung duduk. Dan di belakangnya ada orang-orang dengan aura yang luar biasa. Ini adalah preman laki-laki berbeda dari preman sebelumnya. Preman ini semuanya adalah pejuang Tuan Rai. Wanita tua Zhang di sini kehilangan suaranya. Ayah, kamu harus melampiaskannya padaku. Keluarga Zhang akan memberontak, mereka akan memberontak. Lai Feng melemparkan dirinya ke kaki pria paruh baya itu dan menangis. Mendengar kata-kata Lai Feng, Lai Yi sangat marah dan menatap keluarga Zhang dengan dingin. Zhang Zonghua, mungkinkah kamu tidak tahu metode Lai Ye? Lai Ye bertanya dengan dingin. Zhang Zonghua buru-buru bangun dengan ekspresi serius dan menjelaskan. Tuan Lai, saya pikir Anda sebaiknya menyelidiki keadaan masalah ini. Saya percaya bahwa Anda memiliki penilaian sendiri tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini salah anakku. Tuan Lai benar-benar bijaksana. Tapi, jadi apa? Lai Ye segera menambahkan. Ekspresi Zhang Zonghua menegang. Bahkan jika putra saya jelas akan menargetkan keluarga Zhang Anda, apa yang dapat Anda lakukan dengan keluarga Zhang Anda? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa jika putra saya ingin memukul keluarga Zhang Anda, keluarga Zhang Anda harus menunjukkan kepada dengan patuh. Hal macam apa keluarga Zhangmu berani melawan anakku? Tuan Lai menampar meja dan bersenandung.
Ekspresi keluarga Zhang berubah seketika. Tuan Rai, lepaskan tangan dan kaki orang-orang ini kepadaku, kata Lei Ye menunjuk keluarga Zhang yang akan menyeret Lei Feng pergi. Ya, orang-orang di belakang Lei Ye segera melangkah maju. Berhenti. Keluarga Zhang ingin menghentikannya, tapi seseorang di sisi Lei Ye bergegas seperti embusan angin dan backhand-nya adalah 2 tamparan. Tepuk tangan. Pria itu langsung terlempar ke tanah, pipinya bengkak dan sudut mulutnya berdarah. Apa? Semua orang tercengang. Hal semacam apa kamu? Kamu berani lancang di sini. Siapapun yang berani lancang akan menyia-nyiakan tangan dan kakinya. Setelah berbicara, pria itu menendang kakinya dengan keras. Ledakan. Tubuh keluarga Zhang segera terbang keluar dan menabrak pilar di belakang. Tulangnya patah dan dia pingsan. Keluarga Zhang terkejut. Suaranya patah, tulang mendengar. Tangan dan kaki orang-orang itu patah. Zhang Zhongho sangat marah dan menatapnya. Tuan Zhang kami sepertinya marah. Tuan Lei meninggalkannya dengan enteng seolah dia tidak peduli. Tuan Lei, apakah kamu sudah keterlaluan? Putramu yang datang untuk membuat masalah? Aku baru saja meledakkannya. Tidak terlalu banyak, mengapa Tuan Lei begitu agresif? Zhang Zonghua berkata dengan sungguh-sungguh, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membombardir anakku? Lei Ye mendengus dingin. Kamu. Zhang Zonghua meniup janggutnya dan menatap, namun pada saat ini wanita tua itu membuka mulutnya. Tuan Lei tenang, masalah ini hanya kesalahpahaman. Ini disebabkan oleh orang tua saya yang terlalu keras kepala. Atas nama keluarga Zhang, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda. Lord Lei melirik wanita tua itu dengan ringan, tetapi wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dengar, mulai hari ini dan seterusnya keluarga Zhang tidak akan lagi dipimpin oleh Zhang Zhonghuo, tetapi saya sendiri yang akan memimpinnya. Untuk masalah ini keluarga Zhang kami akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Lei Ye. Istri, apa yang kamu lakukan? Pak Tua Zhang bertanya dengan marah. Zhang Zhonghuo, kamu sangat bingung. Bahkan Tuan Lei berani menyinggung perasaan, bukankah ini mendorong keluarga Zhang kita ke dalam lubang api? Song Hong, Hua Ge, ada ayahmu. Mungkin tidak memiliki kepala yang normal. Dalam 6 bulan ke depan, biarkan dia beristirahat di kamarnya dan jangan biarkan dia keluar dari pintu. Setelah melangkah, teriak wanita tua itu. Kamu, Zhang Zhonghuo menunjuk wanita tua itu gemetar berseru, apakah kamu akan memberontak atau tidak? Tetapi wanita tua itu mengabaikannya dan terus berkata kepada Tua Lei, selain itu keluarga Zhang saya akan memberi kompensasi 30 juta tunai dan 2 potong batu giok yang indah dan ukiran bermotif naga. Yang mengejutkan Tuan Lei. Tuan Lei, bagaimana menurutmu? Ayo mencari nafkah, kata Lei Ye ringan. Kemarilah, siapkan anggur, adakan jamuan makan, perlakukan Lord Lei, lalu pelihara si tua bodoh ini. Ya, Zhang Songhua dan Zhang Huege segera melangkah maju. Kamu bajingan, lepaskan aku. Kalian sangat berani, lepaskan aku. Zhang Zhonghuo segera berjuang. Tapi dia sudah tua, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari lengan muda dan kuat itu? Segera diturunkan, tunggu sebentar. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Semua orang terkejut. Melihat sumber suaranya, Lei Feng juga berbicara. Ada apa, Peng? Apakah kamu memiliki ketidakpuasan? Lei Ye bertanya. Dia sangat mementingkan putranya dan secara alami akan memenuhi semua kebutuhannya. Tentu saja aku tidak puas, ayah. Ada apa? Ini akan berakhir dalam setengah tahun. Kalau begitu aku tidak bisa menelan napas ini. Lei Peng mendengus. Apa yang kamu inginkan? Tanya Lei. Saya ingin peti mati tua ini menghabiskan sisa hidup saya di kursi roda. Sama seperti wanita tua ini. Lei Peng berkata dengan senyum muram. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua anggota keluarga Zhang langsung berubah. Bahkan wanita tua itu tercengang. Kamu benar, kamu harus memberi pelajaran pada lelaki tua bau ini. Wang Xiaomen di sebelahnya juga berdiri dan berkata dengan marah. Xiaomen, apa yang kamu katakan? Zhang menegur. Meskipun Wang Xiaomen berasal dari keluarga Su, tetapi karena hubungan Suyan, dia masih dekat dengan keluarga Zhang. Alasan mengapa dia ada di sini adalah untuk menjaga Suyan atas nama keluarga Su. Bagaimana saya mengatakan itu? Saya hanya berbicara untuk apa Tuan Lei datang ke keluarga Zhang.
Dia datang untuk membantu keluarga Zhang dan melindungi Suyan. Tetapi keluarga Zhang Anda lebih baik. Anda harus berurusan dengan Tuan Lei. Apakah kamu masih manusia? Kamu tidak sebagus binatang buas, kata Wang Xiaoman. Kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu. Tidak bisa dimaafkan. Banyak orang di keluarga Zhang sangat marah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Wang Xiaoman tanpa ekspresi. Benarkah? Lei Ye mengangguk. Jika itu masalahnya, maka baiklah. Lakukan saja seperti yang dikatakan Apeng. Suara itu jatuh ke tanah dan seseorang pria di sebelah kiri Lei Ye berjalan menuju Zhang Zhonghua. Apa yang kamu lakukan? Zhang Zhonghua tercengang. Lord Lei mengatakannya, hancurkan kakimu. Pria itu berkata dengan dingin, membunuh. Berhenti, jangan sakiti orang tua itu. Zhang Songhong dan yang lainnya segera melangkah maju dan menghentikan pria itu. Mereka dapat menerima bahwa lelaki tua itu berada di bawah tahanan rumah, tetapi mereka tidak dapat menerima bahwa laki-laki tua itu dihapuskan. Jika seseorang di usia yang begitu tua mengalami pukulan berat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pengadilan kematian. Pria itu sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menghasutnya. Tamparan itu seperti angin dan guntur dan mereka berdua tidak bisa bereaksi tampuk tangan. Dua tamparan dipukul dengan keras dan keduanya tersungkur ke tanah di tempat meludahkan dua gigi mereka. Anggota keluarga Zhang di sekelilingnya gemetar ketakutan. Ini adalah orang-orang yang telah terlatih seni bela diri. Kami jelas bukan lawan. Bagaimana prajurit keluarga Zhang kita bisa menghadapi mereka? Ini semua adalah master di sekitar Lei Ye. Sebuah suara gemetar keluar. Suara orang takut. Mereka tidak bisa menolak orang seperti Hu. Pria itu menunjukkan penghinaan, mengangkat tangannya dan meraih pria tua Zhang. Mata Zhang melebar dan dia melangkah mundur lagi dan lagi dengan bingung. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan pria itu. Oke, pria itu terkejut hanya untuk menyadari bahwa seorang pria muda berdiri di samping Zhang beberapa detik. Siapa yang menyuruhmu lari liar di sini? Pria muda itu berkata dengan ringan. Tangannya gemetar, ledakan, kejutan yang cerdik menyebabkan pria itu mundur lagi dan lagi. Darahnya berdiri goyah. Apa? Kerumunan itu gemetar. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pria itu. Damar! Zhang Songhong dan yang lainnya berteriak. Nah, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Zhang Zhonghua berkata dengan cepat. Dia tidak ingin melibatkan Damar. Karakter semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Damar. Bensin dari sisi lain sudah cukup untuk menghapus akun Damar. Kamu bajingan, pemberontak. Kamu berani ikut campur dalam urusan Lei Ye. Apakah kamu lelah hidup? Wang Xiaoman cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan marah dan kesal. Lin Yang, apakah kamu gila? Bahkan Tuan Lei berani menyinggung. Apakah kamu mencoba membunuh keluarga Su kita? Dia akan menyakiti kakek saya. Bagaimana saya acuh tak acuh, kata Damar. Kamu idiot. Kamu benar-benar berpikir bahwa bawang apa? Kamu adalah pemborosan yang tidak berguna. Bisakah kamu bertarung dengan Lei Ye? Berapa umurmu? Apakah kamu tahu bahwa Lei Ye menginjak kakinya dan seluruh Guan Liu? Provinsi akan terguncang. Kamu bahkan bukan tikus dan kamu berani berpura-pura. Pak gila menjual barang bodoh di sini. Keluar, teriak Wang Xiaoman. Dia tidak ingin menantu Damar. Dia hanya tidak ingin Damar melibatkannya. Bagaimana dia juga milik keluarga Su. Namun Damar mengabaikannya. Sungguh hal yang tidak berguna. Wang Xiaoman berteriak lagi lalu berbalik dan buru-buru meremas senyum. Paman Lei, saya tidak kenal orang ini. Dia bodoh, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lei Ye mengerutkan kening ketika dia mendengar suara. Apa maksudmu? Ayah, ini Wang Xiaoman, pacarku. Oh, dia adalah putri dari keluarga Su. Jadi Lei Feng berhenti. Bagaimana mungkin Tuan Lei tidak mengerti artinya dan mengangguk ringan karena kamu adalah teman A Feng? Tentu saja tidak masalah, nak. Kamu masih sangat bijaksana. Aku tidak akan menyalahkanmu. Terima kasih Paman Lei. Wang Xiaoman segera berterima kasih. Adapun orang ini tidak berguna. Guru Lei berkata dengan ekspresi kosong. Ya, Tuan Lei. Pria itu minum dengan dingin dan segera bergegas ke depan menyerang Damar. Pria ini melakukan yang terbaik karena tangan Damar barusan membuatnya sadar bahwa orang ini tidak sederhana. Beraninya dia menganggapnya enteng. Hanya saja pukulan itu berhasil melewatinya tetapi tidak dapat mengenai kepala Damar. Dia tiba-tiba terhalang oleh tamparan. Apa? Pria itu terengah-engah. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan pukulannya. Bahkan pelat baja pun bisa berubah bentuk olehnya.
Tapi orang ini menganggapnya enteng, bajingan. Pria itu menggertakkan giginya, menolak untuk mengakui kekalahan dan segera menendang kakinya. Tapi detik berikutnya, klik, suara patah tulang terdengar. Kemudian dia melihat bahwa kaki yang baru saja diangkat oleh pria itu ditendang dengan keras oleh kaki yang lain dan seluruh kakinya patah di tempat. Apa? Semua orang terkejut. Mulut Wang Xiaoman juga bahkan lebih besar. Bola mata Zhang Zuo dan yang lainnya hampir tidak jatuh ke rongganya. Apa yang terjadi di sini? Kapan menantu kecil ini bertengkar seperti ini? Ledakan, tamparan damar dengan tinjunya terkepal lagi. Klik, suara tulang yang patah terdengar lagi dengan pria itu segera muncul dalam lengkungan yang aneh. Pria itu jatuh ke tanah belakang, berguling beberapa kali, berbaring di tanah dan berguling dan berluka. Benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Dia dalam 2 pukulan pendek ini, seorang master di sebelah Lei Yi langsung dihapuskan. Apa lagi?